Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah, atas taufik dan hidayah-Nya lah, atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan hari ini. Pada pagi hari ini kita mampu melihat dunia, kita mampu menghirup udara yang segar, kita mampu menggerakkan kaki dan tangan kita, adalah nikmat karunia Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan takwa, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya, yang senantiasa mengikuti milah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menegakkan dan memperjuangkan tegaknya ad-dinul Islam di muka bumi ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di agenda Ngabalis, ngaji bareng Al-Kais, yang setiap pagi kita hadir menemani para pemirsa untuk memberikan kajian-kajian, hadis-hadis dan makalah-makalah para ulama sebagai nasihat untuk diri kita, nasihat untuk hati kita, agar kita senantiasa terikat dengan Allah, agar hati kita senantiasa dekat dengan Allah, agar iman kita semakin kuat, ketaatan kita semakin memuncak, dan ketakwaan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji nanti, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini senantiasa menjadikan ladang pahala, senantiasa menjadi keberkahan, menambahkan kebaikan kita, menambahkan pahala kita, menambahkan iman kita, menambahkan ilmu kita, hingga kita akhirnya ditetapkan Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa berjuang di jalan Allah untuk tegaknya peradaban yang mulia, yaitu peradaban Islam, peradaban yang sangat luar biasa yang akan menyelamatkan manusia selamat di dunia dan juga selamat di akhirat kelak, bertemu dengan Allah di surganya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nasihat pula bagi kita selaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, sesungguhnya kamu akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah orang yang kamu sukai, maka sesungguhnya kamu pasti akan meninggalkannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mazzi'un bihi. Dan beramallah sekehendakmu, maka sesungguhnya kamu akan mendapatkan balasan terhadap amal-amalmu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat ini yang pertama, hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau pasti akan mati. Ini bukan berarti kita boleh hidup semau kita. Ini bukan berarti kita hidup tanpa aturan. Ini bukan berarti hidup tanpa aturan yang harus kita ikuti.
maksudnya adalah seberapa lama seorang hidup di dunia, akhirnya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Pelajarannya adalah jangan terlalu terlena dengan dunia, jabatan, harta, tahta, rumah, kendaraan, popularitas, dan semuanya. Pasti itu akan kita tinggalkan, dan pasti itu akan menjadi penyesalan jika tidak kita atur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cintailah siapa yang engkau kehendaki, sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Orang yang paling kita cintai sekalipun, orang tua, anak, pasangan hidup kita, istri-istri kita, sahabat-sahabat kita, suatu saat akan pasti terjadi perpisahan, entah karena kematian atau dalam keadaan yang lain. Karena itu, Islam mengajarkan agar kita mencintai mereka, kita mencintai manusia, kita mencintai sesama, tidak melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangilah keluarga, sayangilah teman-teman, saudara, karib, anak, istri, tetapi jangan sampai kecintaan kita kepada keluarga, karib, teman, semuanya membuat kita meninggalkan Allah, atau membuat kita meninggalkan kewajiban agama, atau bahkan meninggalkan cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah cinta sebagai jalan menuju kebaikan. Misalnya anak, kita didik dengan Islam, kita didik untuk menjadi orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Pasangan kita ingatkan untuk kebaikan, dan semuanya yang kita cintai kita jadikan wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beramallah sesukamu, sesungguhnya engkau pasti akan mendapatkan balasannya. Ini adalah bagian yang paling penting setiap amal manusia. Setiap amal manusia tidak akan sia-sia. Mereka akan mendapatkan balasannya. Amal baik akan mendapatkan pahalanya, sedangkan amal buruk akan mendapatkan balasan siksanya sesuai dengan kadar keburukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat Zahra, niscaya dia akan melihat atau mendapatkan balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat Jahra, niscaya dia akan melihat atau mendapatkan balasannya. Jadi jangan meremehkan amal kecil. Senyum, membantu orang, bersedekah, mengajar, membaca Al-Quran, menolong orang tua, menolong semuanya dapat menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka makalah ini mengajarkan 3 kesadaran besar dalam hidup kita. Yang pertama, hidup pasti berakhir. Ingat kematian. Yang kedua, cinta pasti mengalami perpisahan. Oleh karena itu jangan berlebihan mencintai dunia. Dan yang ketiga, amal pasti akan mendapatkan balasannya. Oleh karena itu perbanyaklah amal soleh dan tinggalkanlah keburukan-keburukan. Jangan takut kehilangan dunia, tetapi takutlah kehilangan bekal untuk akhirat. Orang yang memahami nasihat ini akan berusaha memanfaatkan hidupnya sebelum matinya, berbuat baik sebelum berpisah, dan memperbanyak amal sebelum datangnya pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman kita sehingga kita mampu memanfaatkan hidup kita untuk kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.